Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat agung berupa keimanan kepadanya, kemudian menjalankan kewajiban sholat untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi timbangan hasanat di akhir hayat kelak kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita selalu berdoa juga, mudah-mudahan salam, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perantara beliaulah manusia yang hina menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, masih berputar di ayat Al-Baqarah ayat 185 yang potongannya tadi sudah saya baca. Kalau kita ulangi adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hari yang lalu saya sampaikan tentang hebatnya bulan Ramadan. Di antaranya adalah diturunkan Al-Quran, diwajibkan puasa, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, juga dilumpuhkan setan, dilipat gandakan amal perbuatan yang baik. Bahkan ada satu malam, namanya malam apa? Lailatul Qadar. Itu semua hanya terjadi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dari pesan itu tadi, pasti bagi kita orang-orang baik adalah berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk merempuh genangan-genangan rahmat yang ada di bulan Ramadan ini tadi. Untuk hari ini bicara sedikit tentang Al-Quran, karena Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah kalamullah al-hakiki, firman Allah hakiki, bukan majaz, bukan isti'arah, hakiki, kalamullah al-hakiki, al-munazzal, yang diturunkan ila nabiyina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi yang lain. Nabi Musa, Isa, Nabi Ibrahim itu kitabnya lain, bukan Al-Quran, tapi ada Taurat, Zabur, Suhuf. Kepada Nabi Muhammad yang kedua. Yang ketiga, Al-Muta'abbad bitilawatihi. Kalau kita membacanya mendapatkan nilai ibadah, nilai hasanah. Bahkan kita baca satu huruf nilainya 10 dan dilipatkan. Kalau kita mendengar satu kalimat dari Mas Imam yang pertama kali tadi, saya langsung ingat ketika kita di Makkah, di Masjid Ummul Qura yang putri menghadap ke selatan, yang paling belakang nanti ada warung Al-Bek yang sangat ramai sekali. Itu bacaan imamnya mirip beliau, mic-nya sama.
gigi imam itu terdengar oleh mic. Saya tanya orang itu, mic-nya diberikan, iya itu JBL. Ya, kalau di sini begitu, insya Allah imamnya garuk-garuk pun masuk speaker, saking bagusnya. Baik, mudah-mudahan bacaan beliau yang menyentuh hati dan lain ini memberi berkah kepada kita bersama, baik sang pembaca maupun yang mendengarkan. Karena orang yang membaca Al-Quran itu punya ciri khas, punya haibah. Saya suruh 1000 kali ulangi kayak beliau nggak bisa ya Pak ya, insya Allah. Baik, al-muta'abbad bitilawati, membacanya bernilai ibadah. Ini adalah Al-Quran Al-Karim yang ada di kita ini. Selanjutnya, Al-Quran yang seperti ini itu diturunkan oleh Allah bermacam-macam. Kalau dari sejarah yang lama sekali, Al-Quran itu setelah ditulis, disimpan di Lauhul Mahfuz, menunggu kehadiran Nabi Muhammad umurnya 40 tahun baru diturunkan jumlatan wahidatan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling dekat dengan dunia. Allah menginformasikan kepada kita langit itu ada 7. Buktinya juga ketika Nabi Isra dan Mi'raj juga sampai langit yang ke-7 tingginya. Hari ini manusia belum bisa membedah langit pertama itu kayak apa. Baru berputar di sekitar apa? Rembulan. Mau cari tempat tinggal selain bumi yang gak tenggelam apa? Ya. Jumlatan wahidatan. Kemudian dari sama dunia ke Nabi Muhammad. Kalau jumlatan wahidatan itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau diturunkan dari sama dunia ke Nabi Muhammad, munajjaman beransur-ansur. Pertama-tama Iqra 5 ayat saja, terus nggak lama turun ngambek sehingga ditegur ayat yang lain. Enggak, saya enggak akan meninggalkan Anda akan dan lain-lain. Sehingga turunlah Al-Quran itu 13 tahun ketika Nabi di Madinah, kemudian 10 tahun ketika Nabi hijrah sampai di Madinah. Pertama tadi di Mekah, yang kedua di Madinah, sehingga Al-Quran lengkap dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang terdiri dari 114 surat, yang terdiri dari 6.000, kata orang 6.666 ya. Yang betul yang mana terserah karena periwayatan nanti beda-beda. Selama itu adalah 23 tahun. Al-Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan Nabi. Padahal Al-Quran sudah ditulis dulu sekali. Ada peristiwa apa? Al-Quran diturunkan. Peristiwa Nabi sedang cekcok dengan istrinya, Al-Quran diturunkan. Dulu kan istri Nabi juga dapat fitnah gitu ya. Jadi jadi ibu itu kalau kena fitnah nggak usah apa? Nggak usah nangis guru-guru. Jangankan ibu, istri Nabi saja juga dapat apa? Fitnah. Istri Nabi difitnah pacaran kan begini. Sampai Nabi juga pusing. Semua sahabat melaporkan, Nabi pun marah. Tapi Allah membela istri Nabi Aisyah. Ya, istri Nabi yang agak top itu selain Khadijah adalah Aisyah. Kalau yang lain mungkin bunga-bunga. Aisyah dari gadis sampai ditinggal wafat oleh Nabi umur 18 tahunan, masih puluhan tahun hidup sampai umur 80 tahun menjanda, menjadi politikus, menjadi ummul mukminin. Ya, mau jadi politikus silahkan ikuti jejak Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah rahimakumullah. Itu menunjukkan Al-Quran itu mukjizat betul-betul karena ditulis dulu kala bicara tentang masa depan.
Yang kedua, uslub Al-Quran yang sampai kepada kita itu uslubnya nggak main-main. Al-Quran diturunkan ketika bangsa Arab tergila-gila dengan jenis syair. Bikin syair itu susah ya Mas ya. Jangan kan hafal nambang yang hafalan itu ya. Itu aja susahnya bukan main, nggak semua orang bisa hafal. Sebelum menghafal Quran harus menghafal nambang pokoknya harus ada hafal. Bentuknya kayak tajwid. Kalau orang belajar bahasa Arab, nahwu, alfiyah, Ibnu Malik, kalamuna, waqtul, fidul, kastanul, itu kalimat punya pola. Kalamuna, ka harokat, lam harokat, alif sukun. Berarti polanya harokat, sukun, harokat. Itu syair, bikinnya susah. Itu sudah merakyat saat itu. Al-Quran turun ngembari. Kalau syair isinya hanya menggambarkan Masjid Al-Musyawarah adalah gini bagus sekali. Tapi Al-Quran tidak saja menggambarkan, suatu saat mengancam, suatu saat memberi berita gembira. Al-Quran. Makanya bangsa ahli syair itu ketika ayat-ayat Al-Quran tercengang 100%, sehingga mereka mendatangi rumah-rumah kaum muslimin. Kalau ada satu rumah dibacakan kayak tadi, saya yakin banyak orang yang masuk Islam saat itu. Dibacakan bacaan biasa saja, mungkin hampir masuk Islam. Tadinya jadi tokoh pemusuh Nabi, ketika pulang setelah baca Al-Quran, kata orang, Anda tersihir oleh Nabi Muhammad karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat. Selain mukjizat yang ditulis era dulu, bicara era masa depan, uslubnya membanting tulang karya-karya ahli bahasa saat itu. Kalau kita lihat Al-Quran itu nggak bisa, kita nggak akan bisa paham hanya faham nahwu soroh. Kita harus menggali ilmu yang lain. Ada ilmu ma'ani. Contoh ilmu ma'ani, menyampaikan sesuatu agar lebih mengena pilihan kosakatanya. Contohnya kalau memberi berita. Berita biasa itu pengumuman. Malam ini yang ceramah adalah Kiai Z. Itu pengumuman. Tanpa ada pengumuman. Tapi lo pengumuman kok demi Allah, ini sungguh-sungguh telah meninggal dunia. Itu yang memberi pengumuman seakan-akan menuduh yang mendengar itu budek, nggak percaya. Kita lihat dalam surat Al-Asr. Suratnya pendek. Inti surat Al-Asr itu Allah mengabarkan manusia itu rugi. Tapi kalau orang dulu dikatakan pengumuman, manusia akan rugi, nggak akan percaya. Karena waktu itu manusia dungu terhadap akhirat, maka ditambahi penguat diantaranya adalah wal asri, satu sumpah. Inna penguat lagi, innal insana lanya pendek. Di sini paling tidak ada 3 penguat tumpukan. Ini menunjukkan orang-orang dulu yang dihitung, yang dibicarai ayat itu adalah ingkar, tidak percaya. Berbeda dengan ayat-ayat yang ditujukan ke orang-orang muslim. Contoh surat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Gak ada umat. Karena semua umat Islam percaya itu. Gak ada innal hamdalillahirabbil alamin, gak ada di ayat. Karena yang diceramai adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Mumpung masih Ramadan ini, kalau kita baca dengan baik, punya ilmu bahasa Arab dengan baik, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu apa boleh mas? Ilmu badi, ilmu bayan, mengerikan ya Al-Quran itu. Makanya banyak orang yang sudah masuk ke pintu Al-Quran itu enggan untuk melepaskan, karena di situ banyak sekali dari sungai kecil menjadi lautan
yang mengerikan kalau ilmunya tadi banyak. Mudah-mudahan sebagai kita idealnya paham Al-Quran dengan bahasa Arab dan lain-lain. Paling tidak kalau tidak kita bisa membaca, kemudian juga membaca terjemahannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan hidayah di atas hidayah. Sekali kita membaca Al-Quran, biasanya kita akan terbuka untuk membaca artinya. Kalau kita membaca artinya paham, terbuka kembali untuk melaksanakan perintah-perintahnya, untuk meninggalkan larangan-larangannya. Yang demikian itulah orang-orang beriman yang baik yang akan mendapatkan kehidupan kekal dan bahagia di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.